Saat Ramadan biasanya akan banyak sekali kebutuhan atau pengeluaran yang kita lakukan. Ramadan saatnya berpuasa, jika tidak pintar-pintar mengelola keuangan atau mengelola dana yang dimiliki, pasti akan berdampak kepada borosnya pengeluaran kita. Nah, selain itu, saat Ramadan biasanya juga terdapat berbagai kenaikan harga atau ekonomi yang cukup tinggi. Apalagi jika hendak jelang Lebaran ya teman-teman. Untuk itu, kita harus perhatikan hal-hal berikut agar Ramadan kita tetap hemat dan juga sesuai dengan kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hai hai, selamat datang kembali ya guys di channel aku. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Dan jangan lupa buat yang baru mampir, diberi dukungan dong dengan cara like, subscribe, dan juga di komen ya. Video kali ini aku mau berbagi tips kepada teman-teman semuanya, gimana sih caranya kita bisa berhemat selama bulan Ramadan agar kita itu bisa mengontrol pengeluaran biar tidak terlalu tinggi ya. Contohnya aja nih ya, kebiasaan membeli banyak jenis makanan saat berbuka itu bisa dikurangi dengan jumlah secukupnya aja ya. Secukupnya aja di sini maksudnya makanan untuk berbuka dibuat sedikit lebih banyak untuk stok makanan sampai sahur. Jadi kita masaknya sekalian aja untuk sampai sahur gitu ya. Tapi ya semua tergantung dari selera aja. Ada yang suka, ada yang gak suka gitu. Nah, selain itu pengeluaran yang tidak terlalu penting itu sebaiknya kita redam dahulu ya teman-teman. Apalagi di saat situasi seperti saat ini ya, yang tidak memungkinkan kita untuk sering-sering keluar rumah. Biasanya nih ya kalau lagi puasa juga bukan karena lagi kondisi pandemi, emang karena lagi puasa biasa kita lagi mager banget buat keluar rumah. Jadi apa sih sebenarnya bikin pengeluaran itu melonjak ya? Aku juga bingung sebenarnya teman-teman. Nah teman-teman, ada beberapa tips yang bakal aku kasih ke teman-teman semuanya ya, biar kita tidak boros saat puasa, yang juga akan membatasi pengeluaran kita agar tidak melonjak. Yang pertama yaitu belanja makanan sesuai kebutuhan. Biasanya nih ya, harga bahan makanan selama bulan puasa itu ikut naik. Pasti, apalagi di saat ini udah kelihatan banget barang-barang apa aja yang udah naik. Apalagi di kebutuhan pokok, salah satunya adalah minyak kelapa ya, atau minyak goreng. Itu naiknya sangat super drastis banget. Setelah kemarin ya istilahnya kita sempat di prank nih ya, di prank sama pemerintah gitu ya, katanya sampai 6 bulan minyaknya itu bakal ada subsidi gitu ya, tapi hanya 3 bulan aja ya, habis itu harganya naik lagi, naiknya sampai dengan berlipat-lipat. Kemarin aja ketika harganya murah tapi barangnya juga susah banget dicari ya, pas harganya naik minyaknya berjejeran di etalase toko, malah yang nyari-nyari pada cuekin gitu ya. nasib jadi minyak goreng gitu. Nah, untuk tetap bisa berbelanja dengan lebih hemat, kita membeli bahan makanan pokok untuk makan saat sahur dan juga saat berbuka ya. Selama kebutuhan makanan kita terpenuhi dengan baik, maka kita tidak perlu membeli makanan tambahan atau jenis-jenis makanan lainnya ya, sebagai salah satu ikhtiar kita gitu loh, ikhtiar kita untuk bisa berhemat. Banyak banget nih selama bulan Ramadan, pengen ini, pengen itu, atau ketika kita lagi jalan-jalan ya, kita udah masak di rumah nih, pas kita lagi jalan-jalan sore, ngelihat makanan-makanan yang lagi antri berjejeran di pinggir jalan, kita itu kayak, aduh kayaknya enak nih. Nah, itu disitulah letak, disitulah benang kusutnya ya teman-teman. Jadi kayak segala macam lapar mata kita turuti, akhirnya pas kita buka puasa makanan itu kadang mubazir, kita nggak habisin gitu ya. Jadi menuruti hawa nafsu perut gitu, menuruti hawa nafsu mata gitu ya. Jadi itu semua harus bisa dikendalikan juga. Terus yang kedua yaitu teman-teman, manfaatkan diskon untuk membeli kebutuhan. Selama bulan Ramadan tahun ini banyak banget kegiatan yang harus kita lakukan di rumah ya. Seperti biasa kalau misalkan
membeli kebutuhan sehari-hari yang bisa kita lakukan melalui e-commerce atau marketplace gitu ya. Kita beli secara online. Apalagi sekarang itu banyak banget ya toko online yang menawarkan diskon khusus selama bulan Ramadan. Nah, sebaiknya kita manfaatkan diskon tersebut untuk membeli kebutuhan supaya lebih berhemat ya. Jadi di sini aku tekankan ya teman-teman, untuk membeli kebutuhan ya, bukan keinginan. Gitu ya, kebutuhan, bedakan kebutuhan sama keinginan. Yang berikutnya yaitu menabung tetap yang utama. Walaupun kondisi kita lagi Ramadan gitu ya, kita tetap bisa menabung atau menyisihkan sebagian pendapatan kita selama di bulan Ramadan kemarin ya. Harus itu tetap menjadi yang utama. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita di masa depan. Tabungan berjangka dengan perlindungan jiwa itu adalah pilihan yang tepat bagi kita ya teman-teman. Sehingga kalau misalkan fluktuasi ekonomi atau keuangan kita itu aman dan juga bisa seimbang ya. Jadi kalau untuk saat ini, kalau misalkan teman-teman punya kelebihan, lebih baik teman-teman nabungnya di investasinya lebih ke emas gitu ya, atau lebih ke investasi properti gitu ya. Jadi untuk jangka panjang aja gitu. Tips hemat yang berikutnya yaitu tidak membeli baju lebaran. Ada nggak yang bisa tahan nggak beli baju lebaran? Masih ada cara lain yang bisa kita lakukan dalam menghemat keuangan selama bulan Ramadan ya teman-teman. Salah satunya yaitu dengan tidak membeli baju lebaran. Cuman di sini agak ragu banget ya kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian tahan sama yang satu ini. Apalagi kalau jika masih banyak baju-baju yang bagus yang bisa kita kenakan di hari raya. Sebenarnya tidak wajib ya untuk beli pakaian baru demi menyambut lebaran, karena kita bisa memadu padankan pakaian-pakaian yang lama, yang stylish untuk bisa nanti tampil baru di hari raya. Banyak banget ya, bukan hanya itu, kita juga bisa memodifikasi pakaian-pakaian yang sudah ada, memotong atau menambahkan elemen-elemen di pakaian lama ya. Bisa jadi trik efektif ya, agar kita bisa tampil baru gitu loh. Kita lebih bermain ke mix and match gitu loh, warna, motif, cutting, pokoknya yang pas aja gitu untuk tubuh kita. Nah yang terakhir nih teman-teman, yang terakhir buat tips hemat berikutnya, manfaatkan THR untuk asuransi. Nah, sepertinya dengan menyiapkan asuransi itu bisa menjadi sarana untuk berhemat di bulan Ramadan ya teman-teman. Pasalnya gini ya, dengan kita mempunyai asuransi, kita bisa lebih tenang dan meminimalisir kejadian yang tidak terduga di masa depan. Jadi untuk saat ini bisa jadi momen yang tepat dengan membeli asuransi loh. Nah, kalau untuk THR ya, saat gaji utama digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau untuk ini kita bisa mengalokasikan 10-20% dana THR untuk bisa kita tabung atau bisa kita investasikan ya. Selain itu, bisa menggunakan THR untuk membeli kebutuhan lebaran dan juga membayar zakat fitrah. Jadi, buat teman-teman jangan menganggap bahwa uang THR itu adalah bonus, jadi bisa kita habiskan sesuka kita. Jangan seperti itu ya teman-teman. Gimana caranya kita bisa mengelola uang THR itu biar kalau habis lebaran kita nggak kosong-kosong amat, kita masih ada persiapan, kita masih ada tabungan setelah lebaran. Gitu aja ya teman-teman, beberapa tips hemat yang bisa kita terapkan selama bulan Ramadan ini. Ya kembali lagi, fitrah Ramadan itu adalah menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan dan juga kesederhanaan kita ya. Jadi saat kita merenungkan tindakan yang kita lakukan di bulan suci ini, praktekkan kesederhanaan dalam pengeluaran keuangan kita. Lakukan ibadah puasa dengan diniatkan yang baik ya. Menjalani serangkaian ibadah puasa dengan tetap menjaga diri dari berbagai hal yang dapat membatalkan puasa.
Dan yang pasti dapat belajar untuk tetap mengendalikan keuangan dari hal yang dapat membuat kita hilaf kemudian boros. Ingat selalu untuk melakukan kebiasaan baik agar keuangan selalu terjaga dan juga stabil setelah Ramadan selesai. Oke teman-teman, itu dia beberapa tips yang sudah aku sharing ke teman-teman semuanya. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, menjalani Ramadan dengan penuh kesehatan, dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kerendahan diri. Pokoknya semua segala yang terbaik kita persiapkan untuk menyambut Ramadan ini. Marhabannya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.